Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, setia, setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-45. Demikianlah firman Tuhan. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka bergabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu menceraikan mereka sampai ke Horma. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam renungan kita hari ini saya berikan tema kepada kita, tetaplah setia. Kita kembali merenungkan bagaimana perjalanan keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian yang boleh dijanjikan Allah. Dalam perjalanan ini Bapak Ibu, kita melihat
bagaimana bangsa itu bersungguh-sungguh kepada Allah, bersungguh-sungguh karena pakaian, bersungguh-sungguh karena makanan, bersungguh-sungguh karena minuman, bersungguh-sungguh karena perlindungan. Ada banyak sungguh-sungguh mereka sampaikan kepada Allah. Namun Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kesabaran, Allah yang penuh dengan kasih, sehingga apa yang mereka sungguh-sungguhkan Tuhan cukupkan di dalam kehidupan mereka. Namun hari kita akan merenungkan kembali bagaimana bangsa itu bersungguh-sungguh ketika Allah memerintahkan mereka memasuki tanah perjanjian itu, di mana mereka telah mengutus ada beberapa orang boleh pergi melihat, mengintai tanah perjanjian itu. Namun setelah 40 hari Bapak Ibu saudara yang terkasih, mereka pulang dan membawa kabar ke tengah-tengah bangsa itu. Ada dua kabar yang boleh sampai Bapak Ibu terkasih. Ada kabar buruk, yaitu kabar busuk yang boleh disampaikan kepada bangsa itu tentang keadaan tanah perjanjian itu, sehingga membuat bangsa itu kembali bersungut-sungut kepada Allah, menolak untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka berkata bahwa Allah telah membawa mereka kepada kematian, kepada suatu neraka hidup, yang dimana mereka merasa enak tinggal di tanah Mesir, di tanah perbudakan. Tetapi kenapa Allah membawa mereka ke tanah yang tidak bisa mereka masuki, yang membawa kematian dalam hidup mereka? Karena akan ada musuh-musuh yang akan menghadang mereka, membuat mereka terpukul kalah. Ini yang boleh disampaikan oleh para pengintai-pengintai yang datang membawa kabar busuk itu, sehingga membuat bangsa itu bersungut-sungut. Namun ada dua orang yang membawa kabar baik, yang meyakini akan kuasa Tuhan mampu menolong mereka memasuki tanah itu. Mereka berkata bahwa tanah itu sangat baik, sebagaimana yang Tuhan telah janjikan, bahwa itu adalah suatu tanah perjanjian bagi mereka yang akan mereka tempati. Namun bangsa itu lebih mendengar kabar busuk itu, sehingga mereka bersungut-sungut, dan murka Allah pun menyala di tengah-tengah bangsa itu. Karena sungut-sungut mereka membuat Allah ingin memukul mereka dengan penyakit sampar, tulah, sehingga mereka mengalami sakit penyakit bahkan kematian. Namun Musa memohon kepada Allah supaya bangsa itu tidak dihukum dengan sakit penyakit itu, dan Allah yang penuh dengan kasih itu mendengar, karena Allah mengasihi bangsa itu. Namun Allah kita adalah Allah yang adil. Tidak cukup hanya pengampunan bagi mereka, Allah telah bosan dengan umatnya yang bersungut-sungut itu, sehingga Allah memberikan penghukuman bagi mereka yang tidak setia. Orang-orang yang tidak setia dihukum oleh Allah, tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian. Dikatakan dalam pembaca kita tadi bahwa orang-orang yang telah berumur di atas 20 tahun tidak diizinkan oleh Allah memasuki tanah perjanjian, namun mereka akan mengalami kematian dalam perjalanan mereka selama di padang gurun. Dan hanya dua orang saja yang boleh Tuhan izinkan boleh memasuki tanah perjanjian yang sudah berumur di atas 20 tahun, yaitu Yosua dan juga Kaleb. Tuhan memberikan izin bagi mereka karena mereka adalah orang yang setia di hadapan Allah. Allah telah menentukan mereka mengintai tanah perjanjian itu dan membawa kabar sesuai dengan apa yang telah mereka lihat. Berbeda dengan orang-orang yang lain, mereka membawa kabar busuk sehingga bangsa itu bersungguh-sungguh mendengarkan kabar itu. Namun Yosua dan Kaleb membawa kabar yang sesungguhnya, sehingga Tuhan mengasihi mereka dan membiarkan mereka memasuki tanah perjanjian bersama dengan anak-anak daripada bangsa itu yang akan mati dihukum oleh Allah, yang telah membuat Allah marah kepada mereka karena sungut-sungut mereka. Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, tetaplah setia. Orang yang setia mengalami berkat yang daripada Tuhan, yaitu Yosua dan Kaleb diizinkan Tuhan memasuki tanah perjanjian bersama dengan keturunan daripada bangsa itu yang umurnya di bawah 20 tahun. Namun yang mereka berumur di atas 20 tahun, yang telah bersungguh-sungguh kepada Allah, Tuhan hukum, tidak Tuhan izinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Namun mereka mengalami kematian, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang telah membawa kabar busuk itu. Mereka mengalami tulah yang daripada Tuhan Allah, dan mereka mengalami kematian. Oleh karena itu kita renungkan dari firman Tuhan hari ini,
Kita merenungkan ada dua hal. Yang pertama, orang yang mau setia kepada Tuhan Allah dan berkata jujur akan diberkati Tuhan dan mengalami berkat Tuhan sebagaimana yang dialami Yosua dan Kaleb. Tuhan izinkan memasuki tanah perjanjian. Namun orang yang tidak mau setia dan mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan tidak mau mengakui kebesaran Tuhan akan mengalami penghukuman, yaitu kematian, dan tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang mau kita pilih dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadi orang yang setia atau tidak setia? Kalau kita menjadi orang yang setia, maka kita akan hidup seperti Yosua dan Kaleb mengalami berkat yang daripada Tuhan. Namun ketika kita tidak setia, maka kita akan mengalami hukuman sebagaimana pengintai-pengintai yang membawa kabar busuk, sehingga bangsa itu bersungut-sungut mengalami kematian, dan bangsa yang bersungguh-sungguh itu juga mengalami kematian tanpa memasuki tanah perjanjian. Oleh karena itu Bapak yang terkasih, lewat renungan hari ini saya mau mengajak kita tetaplah setia, sehingga kita akan mengalami berkat seperti yang dialami oleh Yosua dan Kaleb. Jangan biarkan hidup kita bersungut-sungut sehingga kita mengalami penderitaan sebagaimana yang dialami oleh bangsa yang bersungut-sungut itu tidak diizinkan oleh Tuhan memasuki tanah perjanjian. Sebagai kesimpulan bagi kita, tetaplah setia, maka kita akan mengalami berkat yang daripada Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami untuk tetap setia di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tidak seperti orang-orang yang bersungguh-sungguh itu, bagaimana bangsa itu bersungguh-sungguh kepada Allah, sehingga Tuhan Allah boleh membuat mereka mengalami kematian tanpa memasuki tanah perjanjian. Tuhan ajar kami senantiasa dalam hidup kami mengalami berkat daripada Tuhan Allah, lewat hidup kami senantiasa mau tetap setia di hadapan Tuhan Allah. Yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati.